Tapi dengan poin-poin dari penjelasan Pak Menteri gimana Agus? Puas nggak? Puas. Apa yang menurut Agus puas? Ya nanti kita lihat aja prosesnya. Pak Menteri mungkin terkait pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat ya ini sesuatu yang positif ya. Bapak Mensos ini bersifat memfasilitasi untuk menjadi mediator agar supaya terjadi damai atau islah dari kedua belah pihak. Karena kan yang ada ini selama ini yang datang ini selalu memperkeruh ya. Makanya nggak heran kalau teman-teman lihat Novi itu udah berapa kali ganti lawyer ya di situ. Nah, bisa dilihat dari pihak Agus ini lawyernya selalu konsisten. Dari awal adalah Bang Farhad Abbas, ditambah dengan saya sendiri dari LQ, dan orang-orang juga berpendapat kalau Alvin Lim dari LQ udah turun, berarti ini dalam waktu dekat pasti selesai. Kalau untuk rasa dekat kan ya kalau namanya pertama kali ketemu gitu, nggak pernah ketemu dengar suaranya gitu. Kayak sebuah mimpi bisa ketemu Bapak Menteri langsung. Ya walaupun bisa mendengar suaranya aja. Kalau dari kita sih lebih istilahnya melihat apa yang ditawarkan dari Novi aja. Kita nggak ada terlalu banyak demand. Kalau teman-teman lihat dari perdamaian yang sebelumnya pun, Bang Farhad pun menyetujui apa yang pihak Novi sudah bikin di situ. Tapi pihak Novi sendiri yang walk out. Ya, jadi kalau dilihat kita nggak banyak demand sih dari apa yang kita inginkan. Dan mungkin teman-teman belum tahu, kemarin saya sudah melayangkan somasi kepada Novi dan kepada Denny Sumargo untuk segera mencapai mediasi atau pemufakatan. Jika tidak, maka kami akan membuat laporan polisi yang kedua dari LQ kali ini, bukan dari Bang Farhad, dan ini bukan tentang uang tapi tentang perang melawan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Kami sepakat dengan apa yang Pak Menteri minta arahkan dan aturan hukum yang berlaku. Jadi intinya Agus walaupun beliau adalah disabilitas, beliau adalah warga negara yang taat hukum. Saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain.
yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Gus Ipul dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum lemah dan teman-teman dan beberapa donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang mana ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi. Ya masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri memujuk orang sana memujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Yang mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Pemirsa Intens Investigasi, geger drama hukum antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti semakin memanas setelah Novi mendapat penghargaan atas jasanya di bidang kemanusiaan. Novi mengeluarkan pernyataan tegas di mana ia menunjukkan bahwa dirinya lebih memilih prestasi bukan sensasi. Sepertinya sengaja dilontarkan Novi untuk kuasa hukum Agus Salim Farhad Abbas. Namun tak disangka pernyataan ini pun membuat Farhad geram dan dengan nada percaya diri menanggapi pernyataan Novi tersebut. Sementara itu di balik semua ini juga ada permainan besar yang terungkap dengan uang donasi 300 juta rupiah dan ancaman penggelapan dana yang semakin memperburuk keadaan. Lantas siapa yang benar-benar berjuang untuk kebenaran dan siapa yang hanya mencari sensasi? Apa yang sebenarnya ada di balik perseteruan ini? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dari permainan besar ini? Apakah Novi akan terus menunjukkan prestasinya atau justru terjerat dalam drama hukum yang tak ada habisnya ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara Agus Salim versus Pratiwi Novianti Novi, seorang figur yang awalnya membantu Agus lewat donasi, terus menjadi sorotan publik. Polemik yang bermula dari isu transparansi dana donasi ini, kini berkembang menjadi drama hukum melibatkan berbagai tokoh dan semakin menuai perhatian luas. Novi di tengah derasnya kontroversi, baru-baru ini juga menerima penghargaan dari salah satu stasiun televisi nasional. Ia diganjar sebagai Trending Social Act of the Year berkat kontribusinya dalam membantu masyarakat lewat berbagai aksi kemanusiaan. Dalam momen spesial tersebut, Novi memberikan pesan yang menyentuh, namun tetap tajam menyoroti pihak-pihak yang selama ini kerap mengkritiknya, termasuk Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim. Menurutnya ini bukti bahwa saya punya prestasi, bukan sensasi, ucap Novi dengan penuh percaya diri menanggapi berbagai tuduhan miring yang selama ini dialamatkan padanya. Pesan ini dianggap sebagai balasan langsung kepada Farhad Abbas yang sebelumnya menyebut langkah Novi lebih banyak untuk menciptakan drama dan menggiring opini publik. Iya, tadi Teteh menang tuh. Teteh menang awards, social activity
of the years ya. Trending of the years. Trending social act of the year. Ya, jadi aku sih cuma mau mengucapkan untuk FA, saya Pratiwi Novianti menunjukkan saya punya prestasi bukan sensasi, itu aja. Thank you. Udah sih itu aja sih. Kan ini harinya Teteh ya. Teteh menang dong gitu, kita senang banget. Kalau untuk Mas Agus, aku selalu bilang Mas Agus cepat sehat, cepat sembuh, apapun itu yang terbaik yang Mas Agus mau. Semoga Allah mudahkan. Utamakan pengobatan. Dan semoga juga para netizen juga untuk stop membuli Mas Agus. Sebentar lagi, satu langkah lagi selesai. Doakan semoga kita semua bisa menjalani masing-masing setelah case ini. Terus bisa fokus, saya pun pribadi membantu orang-orang di jalan. Karena sudah 2,5 bulan saya off untuk kegiatan sosial. Seperti itu, karena case ini. Tak butuh waktu lama, pesan Novi langsung dijawab oleh Farhad Abbas yang saat mendampingi Agus Salim bertemu dengan Menteri Sosial memberikan tanggapan langsung terhadap pesan Novi yang terang-terangan menyebut dirinya punya prestasi bukan sensasi. Respon Farhad Abbas pun menyulut perhatian publik, terutama karena ia tidak menahan diri dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam keterangannya kepada awak media, Farhad Abbas menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan penghargaan yang diterima oleh Novi. Namun ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk membungkam kritik atau meremehkan perjuangan Agus. Ia juga menambahkan bahwa langkahnya mendampingi Agus bukan untuk mencari sensasi, melainkan memperjuangkan hak seorang korban yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil. Gue takut banget sama Farhad ngomong gitu kan, ya. Kan katanya Farhad Abbas orang biasa aja, biar aja. Memang kalau ngomong saya itu dahsyat, karena saya punya ngomong tuh ngomong kebenaran dan ngomong keadilan kalau saya ngomong gitu. Teman-teman ya, di Indonesia ini, baru negara Indonesia ini aja yang ada pembuli orang buta, baru negara ini. Kalau di Hong Kong, Taiwan, Cina itu nggak ada. Orang buta itu udah kayak dewa, kayak raja dilakukan. Disabilitas diutamakan di nomor 1 kan, di busnya mulai kamar mandi segala macam, nggak ada yang dibully-bully. Apalagi dibutain orang, dilempar-lempar air keras, nggak ada lagi, nggak sembarang orang menjual air keras. Sementara itu, pertemuan Agus dengan pihak Kemensos menjadi sorotan karena dianggap sebagai langkah penting untuk mencari solusi di tengah kisruh yang kian memanas. Dengan respon langsung dari Farhad Abbas yang mendampingi Agus di Kemensos, perseteruan ini tampaknya juga semakin memanas, terlebih ketika mengingat kembali respon Agus yang kecewa dengan apa yang terjadi dan meluapkan perasaannya mengenai tawaran uang 300 juta rupiah yang datang dari Denny Sumargo Densu. Merasa bahwa niat baik dari Densu justru berbalik menjadi sesuatu yang membuat dirinya semakin dicap buruk oleh publik. Dalam wawancaranya terpisah, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, menanggapi isu tersebut dengan nada tegas. Menurutnya, tawaran uang 300 juta rupiah yang diberikan oleh Denny Sumargo kepada Agus dengan syarat mencabut laporan polisi terhadap Novi adalah langkah yang tidak bisa diterima begitu saja. Tak hanya itu, Farhad juga membenarkan bahwa dirinya memiliki sejumlah data dan bukti yang valid terkait dengan klaim bahwa Novi seharusnya bertanggung jawab atas keributan yang terjadi. Farhad menilai bahwa dari awal, Novi sudah memancing opini publik dengan tindakan yang menyebabkan Agus dibully secara tidak adil di media sosial. Belum lagi kita ada ini, udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum pantas diungkapin ke media, udah diungkapin dulu sama Teteh gitu, tapi belum sesuai dengan kenyataan, itu kan mengiring publik lagi sama aku. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah ke media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Apa yang bikin kecewa banget gitu, orang yang anggap baik, tapi kenapa melakukan hal itu ke orang yang sakit kayak Agus gitu sih. Densu itu udah nggak etis, sudah tahu saya pengacaranya, dia ketakutan dong. Kan kamu berani Densu, kau kan katanya Sirina Pace. Kenapa kau suruh cabut laporannya? Kan yang dilaporinnya kan bukan kau, yang dilaporin kan Novi. Kenapa kamu sogok orang 300 juta? Itu kan sama menyogok tuh namanya.
Karena ada syaratnya cabut laporan. Kecuali ngasih sumbangan tanpa ada syarat kan. Terus kalau memang tidak mau, kamu demi Tuhan, atas nama Tuhan nggak mau bantu lagi, ya nggak usah bantu Densu. Emang lu pikir lu bantu sekarang aja Agus Bin lu nggak bisa bantu kok, uangnya udah lu nggak bisa bantu. Ya kan, apa bedanya sama Novi? Selesai kok. Memang digiring, kita punya data, kita buktikan bahwa Novi punya tanggung jawab membiarkan dibully. Dan Brian mengatakan Novi udah pelan-pelan mencegah, ternyata tidak stop. Terakhir sama lapor bencong, ya dia ngomong, dan itu sangat jahat sekali. Jahat banget, memaki-maki, bilang Agus biadab lah, Agus jahanam, keluarganya semua. Apa sih? Berisik. Di sisi lain, meski Farhad dan timnya berusaha mengklarifikasi langkah hukum yang mereka tempuh, isu ini masih terus bergulir dan menarik perhatian banyak pihak, terutama publik dan media. Perdebatan soal uang 300 juta serta tuduhan yang mengarah ke Denny Sumargo dan Novi semakin memanas. Apalagi setelah Densu mengungkapkan niat baik untuk membantu, kini membuatnya merasa kecewa dan menyesal atas rencananya itu. Densu pun yang sebelumnya berharap uang tersebut bisa menjadi solusi untuk meredakan ketegangan, namun setelah mengetahui bahwa Agus justru mengaku uang tersebut tidak cukup, Denny pun mengungkapkan kekecewaannya. Iya, soalnya waktu itu gue bilang nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan, ribet lagi kan? Farhad sama pihak Agus menganggap gue mengintervensi masalah ini. Oh iya, ya maaf ya. Bahkan kalau bisa donatur menggugat itu mungkin saya terjadi. Dan ternyata gugatan itu sudah masuk per kemarin oleh kuasa hukum donatur yang dipimpin lah oleh Pablo Benua. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya juga ikut digugat. Jadi yang digugat nih banyak. Tawa lo. Digugat. Tapi gue digugat perdata, bukan pidana. Jadi gue digugat, yayasan digugat, Agus digugat, nggak tahu siapa lagi digugat. Karena semua orang yang menginisiasi dan penyelenggara daripada donasi ini akan digugat untuk dibawa uang itu diuji di pengadilan, dilihat akhirnya dari polling yang sudah dibuat oleh donatur. Ada kan polling itu, makanya buat yang belum isi polling cek di YouTube saya, ada di link deskripsi, kalian bisa lihat suaraku itu, kalian bisa masukkan buat donatur ya, karena uang kalian itu ditentukan di situ. Ada yang buat Agus, ada yang buat dikasih orang lain yang lebih membutuhkan, dan ada yang buat dikembalikan kepada donatur. Jadi kalian boleh memilih, karena sudah adanya konflik ini, pastinya ada beberapa donatur kan yang beda-beda pendapat. Ada yang pengen kasih ke Agus, ada yang pengen dikasih ke orang lain. Nah disitulah nanti diuji di pengadilan perdata itu. Silahkan, jangan terlalu takabur, jangan terlalu takabur ya, jangan terlalu takabur, jangan terlalu takabur, ya. Bicara-bicara penjara orang jangan takabur gitu. Kamu yang kurang ajar, berani datang ke rumah saya. Dan kamu yang menantang dan mengatakan suku Bugis, suku Makassar, istrimu udah memanas. Kita punya semua data. Nanti saya akan sampaikan ke polisi yang mengejar, yang mengancam-ancam fisik seperti itu. Dan saya yakin dia yang masuk penjara. Dia yang masuk penjara. Dia yang masuk penjara. Situasi yang antara Denny Sumargo versus Farhad Abbas tentu membuat semua mata kini tertuju pada perkembangan selanjutnya. Lantas seperti apa reaksi Farhad Abbas terkait langkah yang diambil Pitra Romadhoni yang mengadukan Agus ke PPATK? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisruh antara pihak Agus Salim dan Pratiwi Novianti Novi seperti diketahui mulai diramaikan dengan hadirnya praktisi hukum Pitra Romadhoni. Setelah Pitra Romadhoni melaporkan Agus ke PPATK dengan dugaan penggelapan dana donasi,
Respon dari Farhad Abbas tidak kalah sengit. Farhad dengan nada meremehkan menanggapi laporan tersebut. Menurutnya, ia sudah bisa mengukur kekuatan Pitra dan rekan-rekannya. Dengan nada sarkastik, Farhad juga menganggap langkah Pitra sebagai tindakan yang tidak perlu dipedulikan. Lebih lanjut, Farhad bahkan menyarankan agar mereka diberi uang untuk sekedar berhenti berisik. Menilai bahwa tindakan mereka tidak lebih dari gangguan belaka. Kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya, ya. Kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekeningnya ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan ya yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Yang menjadi persoalan adalah ada satu atas nama nomor rekening pribadi. Nah, apakah ini terafiliasi dengan yayasan, perkumpulan atau tidak? Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan yayasan, itu harus menggunakan nomor rekening yayasan ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Udahlah, kita ini udah ngukur lah, kita bisa ngukur gitu ya, ngukur otaknya orang, sampai ngukur tinggi badannya orang bisa ketahuan. Sudahlah, ini mereka teman-temannya gitu mereka, gak usah ditanggapi ya gitu-gitu. Udahlah, kalau berisik-berisik itu wah. Yang penting kasih aja uang rokok itu mereka, uang rokok. Kalau pengacara bayaran mahal mah nggak mau ngurusnya kayak gitu-gitu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.